Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amila Nazmi Hidayah dari kelas 6 Prodi PGSD. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kelas mata kuliah penelitian tindakan kelas. Di sini saya akan menjelaskan contoh proposal penelitian tindakan kelas dengan judul peningkatan hasil belajar PKN melalui metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Slide selanjutnya, di sini ada menu-menu, yaitu yang pertama itu, pada slide pertama itu ada judul penelitian, slide yang kedua itu ada latar belakang masalah, slide yang ketiga itu ada rumusan masalah, slide yang keempat itu ada tujuan, slide yang kelima itu ada manfaat penelitian, slide yang keenam itu ada landasan teori dan kerangka berpikir, slide yang keenam itu ada metode penelitian, dan slide yang ketujuh ada instrumen penelitian. Nah, slide yang pertama yaitu latar belakang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016-2017, pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang, pada semester ini nilai rata-rata UTS siswa yang mengambil nilai KKM hanya 40% atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa. KKM pada pembelajaran PKN ini adalah 75. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 masih cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN masih didominasi dengan metode ceramah dan kegiatan masih berpusat pada guru. Dengan pembelajaran ini diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat. Oleh karena itu, pembelajaran di sini tidak hanya guru saja yang dituntut aktif, akan tetapi siswa juga agar mereka mampu menguasai materi yang telah diberikan. Maka, penulis akan mengadakan penelitian dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar PKN tentang Globalisasi melalui penggunaan metode pembelajaran Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Pada slide yang kedua yaitu ada perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama itu, bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, perumusan masalah yang kedua itu, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Nah, slide yang yaitu tujuan penelitian. Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah tujuan penelitian yang pertama itu yaitu menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Tujuan penelitian yang kedua yaitu meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Nah, slide yang keempat yaitu manfaat penelitian. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian yang pertama itu secara teoritis, yaitu penelitian ini dapat diperluas pada pembelajar lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Manfaat penelitian yang kedua itu yaitu manfaat praktis, yaitu bisa bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Nah, pada yang kelima itu yaitu ada landasan teori dan kerangka berpikir. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Walaupun pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar. Menurut Siregar dan Nara 2010 mengartikan belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis
yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Dalam hal ini, Ging menjelaskan belajar adalah proses mempengaruhi pikiran atau ingatan seseorang supaya dapat berubah dari suatu perbuatan yang kurang baik ke arah perbuatan yang lebih baik. Dengan belajar, siswa diharapkan dapat berubah perbuatannya. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, di mana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik dan perubahan itu harus relatif menetap. Nah, selanjutnya itu slide yang ke-6 itu ada metode penelitian. Metode penelitian yang pertama itu ada pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau penelitian PTK. Nah, yang kedua itu ada kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Dalam hal ini, kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Yang ketiga itu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Asia Negara di Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Nah, selanjutnya slide yang ketujuh yaitu ada instrumen penelitian. Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi budaya internasional yang diukur dalam aspek pengetahuan atau C1, pemahaman atau C2, penerapan atau C3, dan analisa atau C4.